Baik teman-teman, kita kembali lagi untuk membicarakan atau mengulas terkait dengan domain 5 tentang persepsi atau kognisi uh, masih pada Nanda Internasional 2018-2020. Ya, tujuan pembelajaran pada video ini yaitu kita akan sama-sama mengetahui diagnosis keperawatan apa yang ada di domain 5 ini. Begini, peta penyebaran masing-masing label diagnostik keterkaitan dengan kelas dan domain. Terkait domain 5 tentang persepsi dan kognisi terdiri dari 5 kelas. 1 kelas perhatian, 2 kelas orientasi, 3 kelas sensasi dan persepsi, 4 kelas kognisi, dan 5 kelas komunikasi. Namun di sini hanya ada 3 kelas yang terisi label diagnostik dan 2 kelas yaitu orientasi dan sensasi persepsi, belum ada isi dari label diagnostiknya. Kelas 1 tentang perhatian, teman-teman. Perhatian pasien terhadap dirinya. Berarti di sini ada 1 label diagnostik yang bisa kita lihat, yaitu tentang kealpaan tubuh unilateral. Ini biasanya kita temukan pada pasien-pasien stroke atau gangguan saraf yang akibatnya dia bagian kiri dan kanan tubuhnya itu tidak sama secara pengerasa. Ada yang mati rasa di sebelah kiri, kanan bisa bergerak aktif, lalu dia terkesan cuek atau tidak memakai anggota rentang gerak sebelah kirinya tersebut akibat dari kelemahannya. Lalu dia terkesan fokus aja pada pada bagian tubuh yang bisa bergerak. Nah, perhatian ya di sini artinya itu yang terjadi pada kealpaan tubuh unilateral atau unilateral neglect. Secara definisinya saya bacakan seperti ini. Unilateral neglect atau kealpaan tubuh unilateral didefinisikan sebagai gangguan respons sensorik atau motorik, representasi mental, perhatian spasial terhadap tubuh atau lingkungan sekitar yang ditandai dengan tidak perhatian terhadap salah satu sisi atau perhatian berlebih terhadap salah satu sisi yang lain. Kealpaan tubuh unilateral sisi kiri lebih berat dan lebih persisten dibanding kealpaan tubuh sisi kanan, misalkan. Nah, itu yang terjadi pada pasien dengan kealpaan tubuh unilateral. Oke. Kelas 2 dan kelas 3 itu tidak ada contohnya. Kelas 4, wah ini pasti sangat familiar, yaitu defisiensi pengetahuan. Jelas, karena di sini berbicara tentang kelas kognisi. Ya, di mana pasien-pasien yang mengalami defisit atau kekurangan secara informasi, sumber pembelajaran, sumber referensi, ini biasanya kita sebagai perawat mengangkatnya defisiensi volume cairan. Tapi hati-hati teman-teman, tidak semua pasien mengalami keterbatasan pengetahuan. Ada pasien-pasien yang misalkan pasien dengan hemato-onkologi yang dia datang ke rumah sakit itu alasan untuk terapi, namun dia secara kognitif pengetahuan dia baik tentang kondisinya. Jangan sampai kita sebagai perawat menjustifikasi bahwa dia defisiensi pengetahuan. Salah besar kalau dia masih kita edukasi dengan apa pengertian leukemia, apa pengertian dari kanker darah secara umum misal. Itu salah besar karena pasien kita kadang udah paham tentang apa itu leukemia, apa itu kanker darah secara umum. Jadi jangan sampai kita menjustifikasinya. Namun ada loh diagnosis tentang kesiapan meningkatkan pengetahuan. Ibaratnya ini adalah diagnosis tipe health promotion atau wellness ya teman-teman, di video sebelumnya sudah kita bahas, di mana kita mencoba untuk lebih lagi meningkatkan pengetahuannya karena kita melihat ada suatu motivasi keinginan berlebih pasien untuk belajar tentang sesuatu yang ada menjadi kendalanya saat ini namun harus dia improve lagi. Nah itu kesiapan meningkatkan pengetahuan, bukan tentang defisiensi pengetahuan teman-teman ya. Oke, terakhir di domain 5 ini tentang kelas komunikasi. Orang-orang yang mengalami
kejadian, misalkan oleh karena suatu penyakitnya, dia tidak bisa berkomunikasi secara verbal untuk mengungkapkan sesuatu. Dia cuma menggunakan bahasa isyarat untuk meraih sesuatu, ingin sesuatu. Nah, itu mungkin terjadi hambatan komunikasi verbal. Ya. Kira-kira ini teman-teman terkait dengan domain 5, terkait dengan persepsi kognisi. Ada 5 juga kebetulan kelasnya, namun ada 2 kelas yang masih kosong label diagnostiknya, dan ada 3 kelas yang udah terisi. Dan bermanfaat video pembelajaran tentang domain 5 ini. Kita akan bertemu lagi untuk domain ke-6 ya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih.